itu SKY. SKY itu singkatan sebenarnya. S-nya tuh Seoul National University, Hmm. K-nya tuh Korea University, Y-nya tuh Yonsei. Makanya Sky Castle tuh itu singkatannya. Halo Dormates, jumpa lagi sama kita di Doorstop. Kalau kemarin kita udah bahas itu apa aja ya? Inggris, Taiwan, terus mana lagi ya? Inggris, Taiwan, sampai lupa ya. Banyak. Sekarang yang kelima ini kita balik lagi ke Asia. Sekarang ini istimewa, pokoknya orangnya seru. Kita langsung aja ya, panggil bintang tamu kita hari ini, yaitu Mogu. Halo Mogu. Halo Mogu. Annyeonghaseyo, 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 annyeonghaseyo. Udah bisa bahasa Korea apa aja kamu coba, En? Oh ya, jinja, otoke. Oh, omo. Iya nih anak-anak drakor nih gue. Oh, yo. Kali ini kita bukan bahas drakor ya, tapi kita bahas Mogunya aja. Itu nggak tipe. Hari ini kita mau bahas tentang pendidikannya Mogu. Mogu ini seperti yang kita tahu adalah mahasiswa UGM angkatan 2016. Koreksi loh, Mok. Fakultas Ilmu Budaya dari Departemen Bahasa Korea apa Budaya Korea, Mok? Jadi dulu sempat nama prodinya itu Bahasa Korea doang, tapi sejak 2018 sekarang namanya Bahasa dan Kebudayaan Korea. Nah, itu Bahasa dan Kebudayaan Korea. Nah, yang lebih istimewa lagi, ya, Mogu ini pernah pertukaran pelajar langsung ke Korea. Jadi nggak cuma belajar, tapi experience. Nah, itu yang nanti kita bakal tanya-tanya. Oke, Mok, baik-baik aja toh, Mok? Kabarnya? Habis datang ke dokter gitu, Em. Ngapain? Apa? Glodoki? Apa kan itu? Kayak aku kan punya penyakit gitu. Oh, kamu nanya penyakit apa? Sip. Kamu nanya penyakit apa? Oke, mungkin salah gitu. Bentar Andy, tadi kan Andy udah memperkenalkan si Mogu. Mungkin Mogu bisa memperkenalkan dirinya lebih detail lagi, di sana belajar apa dan lain sebagainya. Halo? Iya, kamu silahkan Mogu. Mungkin Mogu bisa memperkenalkan dirinya dengan lebih lengkap. Padahal tadi aku ditanyain apa kabar, mau bilangnya kenapa sakit apa, bilangnya maunya itu cantik takut, tapi adalah karena udah lewat aja saya nggak jadi ngelawak. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama asli saya itu panjang banget, Muhammad Mahbubdin Rida Al-Fasya, tapi entah kenapa dipanggil Mogu. Saya berasal dari kota kecil di Kalimantan Selatan namanya Barakai. Sekarang saya menyelesaikan semester akhir saya di UGM di prodi Bahasa dan Kebudayaan Korea. Apalagi nih? Oh ya, karena kita mau ituin exchange-nya kan Mogu, dulu exchange-nya di mana dan itu apa? Ya, jadi tahun 2000 berapa itu ya? 18 saya sempat beasiswa namanya itu Korean Government Scholarship di Suncheon Daehakyo atau Suncheon University di Korea Selatan. Panjang ya, Bu? Departemen? Program studinya Asian Studies. Studi Asia. Oke. Kira-kira Mogu waktu itu belajar di sana itu tuh awalnya dengan alasan apa gitu? Alasannya ya? Jadi sebenarnya kan dari awal masuk prodi Korea tuh pengen kemana sih, karena emang dari dulu tuh ngefans banget sama namanya Korea, karena emang dari kecil kan orang desa tuh kayak pasti kayak hidupnya gitu-gitu aja, terus ya emang dari kecil kayak pengen dong keluar negeri. Nah itu emang dari SMP sejak ada K-pop mungkin udah tahu ya, kayak SNSD gitu. Nah jadi emang dari SMP tuh pengen masuk prodi Bakor, emang tujuannya juga ke Korea gitu. Akhirnya 2018 sempat ada kesempatan ditawarin dosen, ada beasiswa, mau nggak ke Korea, alhamdulillah bisa dapat beasiswanya ke Korea gitu. Itu apa, mau langsung ditawarinnya itu
kan kamu ke mana yang tadi Sunchungyang atau itu sebenarnya ada beberapa pilihan atau itu memang sudah langsung penjurusan ke satu kampus kayak gitu? Sebenarnya banyak sih pilihannya kan dari GKS itu kan jadi itu singkatannya GKS. Itu tuh banyak banget pilihannya, ada kampus, ada di Seoul ataupun di Busan kayak nama-nama dari Korea. Nah, tapi aku sendiri milih di Sunchunhyang. Jadi kayak ada juga sih teman-teman aku yang lain kan juga bareng kami berdelapan itu ke Korea. Ada yang namanya di Daegu, ada yang juga di Kyunghee University. Nah, aku sendiri milihnya di Sunchunhyang. Kenapa mau gue milih di Sunchunhyang? Nah, milih Sunchunhyang ya. Kalian pernah nonton drama Korea nggak sih? Kayak nggak tahu Seoul National University nggak? Atau Tahu? Korea University Iya gitu? tahu, itu ada di Sky Castle. Bener, nah itu tuh. Lihat gak gimana susahnya mereka masuk sana? Iya susah banget. Susah. Itu udah kayak hidup dan mati. Kayak kamu dari SMP harus mau merelakan hidupmu untuk belajar supaya bisa masuk ke univ itu. Nah, gitu juga makanya emang kayak karena aku sendiri ya, kan ke Korea itu tujuannya bukan mau belajar. Kayak mungkin nanti aku baru yang juga persiapannya nanti S2 mau ke Korea lagi. Emang udah janjian sama dosen aku ntar pas S2. Nah, untuk sekarang pas exchange maunya kayak kan belajar banget tuh kalau di Korea tuh, apalagi kalau kampusnya yang paling nama 3 besar gitu. Sky itu singkatan sebenarnya. S-nya tuh Seoul National University, K-nya tuh Korea University, Y-nya tuh Yonsei. Makanya Sky Castle tuh itu singkatannya. Oh, Nah, baru karena tahu. Nah gitu, makanya karena itu kan belajarnya capek banget tuh. Jadi aku selama exchange maunya tuh yang agak agak santai dikit gitu, kayak nggak terlalu ambis banget. Akhirnya makanya milihnya agak nggak terlalu ambis, jika daerah pedesaan gitu. Jadi kayak lebih santai gitu lah belajarnya, makanya pilihnya di exchange Sunchunhyang gitu. Kalau dulu lihat dapat informasinya dari mana nih kamu terkait exchange itu? Dapat informasinya ya, sebenarnya emang di anak-anak UGM pasti tahu nggak sih OIA? Iya, tahu. Jadi itu ada pengumumannya. Jadi emang ada pilihannya antara kamu apply dulu di OIA, terus baru ngurus GKS-nya, atau emang dari GKS-nya nawarin kok kita nyari sendiri gitu. Nah, aku sendiri emang dapatnya yang GKS sendiri, nyari sendiri gitu. Syarat administrasinya apa aja, Mo? Untuk persiapannya? Coba buku PPT deh. Yang kirim. Oke. Oke, Dermit, ini kita mau nampilin PPT dulu ya. All about KGSP. Mantap. Ini dari KGSP-nya langsung ini, Mo? Apanya? Enggak lah. Ini dari Oke, ini syarat pendaftarannya. Mungkin bisa dijelaskan, Bu? Mungkin slide sebelumnya dulu. Tadi kan teman-teman ada yang nanya nih, kayak mau Bu dapat beasiswanya nyarinya di mana? Nah, sebenarnya teman-teman kalau penasaran cari beasiswa itu gampang banget. Kayak cari aja di Google, semuanya ada. Jadi kan teman-teman bisa langsung ketikkan nih di Google Search-nya GKS Scholarship. Ntar ada paling atas nih pilihannya, ntar langsung menunjuk ke website yang itu. Namanya tuh studienkorea.go.kr. Nah, di sini biasanya ada udah pengumuman terkait GKS-nya, baru next. Nah, di sini ada syaratnya dan sebagainya kayak gitu. Tadi pertanyaan apa sih? Iya, syarat-syaratnya. Syarat. Mungkin kamu bisa jelasin. Ini kan itu kita bisa baca nih. Kalau yang lainnya mungkin kamu bisa jelasin. Jadi sebenarnya syaratnya tuh kalau kita kan ada sebenarnya ada 2 program. Emang kamu full degree atau emang ngambil misalnya S1 full di sana, S2 full di sana, atau yang exchange. Kebetulan mau yang kemana saya yang exchange. Nah, ini persyaratannya sebenarnya kurang lebih sih. Kalau kamu yang exchange, IPK kamu minimal 80% dari GPA apa ya? IPK di misalnya kita kan 4 ya, berarti 80% itu 3,2 minimal, nggak boleh di bawah itu. Terus yang aktif sebagai mahasiswa, aktif apa ya biasanya itu berstatus aktif, terus juga sehat, nggak boleh penyakit TBC, itu paling penting, nggak boleh TBC guys. Terus juga apa lagi nih, saya baca dulu, nggak boleh berkunjung ke Korea.
sebenarnya sisanya itu berkas-berkas sih, intinya kamu mahasiswa sehat walafiat. Oke, berarti nggak ada IELTS atau kualifikasi English gitu nggak ada? Sebenarnya kan di Korea juga namanya tuh topik apa tuh kepanjangannya, intinya kemampuan bahasa Korea. Kalau nggak punya sebenarnya nggak masalah sih, entah nggak punya TOEFL atau IELTS ataupun topik nggak apa-apa, tapi kalau kamu punya itu bisa menambah poin kamu ketika seleksi berkas. Oke. Kalau untuk waktu pertukaran pelajarnya sendiri berapa lama, Mogu? Sebenarnya banyak sih pilihannya tuh antara kamu 1 semester atau 2 semester. Jadi kalau mau gue sendiri milih yang 2 semester kan mau ngerasain langsung ya, kayak pengalaman kalau 4 bulan doang kayak kurang gitu ya. Jadi makanya mau kemarin ngambilnya yang 2 semester. Jadi berapa tuh? 8 bulan. Oh. Mau selama apa? Kalau boleh tahu kenapa sih kok dari Korea tidak mau ada mahasiswa yang terkena TBC gitu? Syaratnya tidak memperbolehkan mahasiswa TBC masuk dalam pendaftaran. Nah, itulah pokoknya lah. Intinya sebenarnya penyakit paru-paru sih. Jadi itu emang dari zaman 2000 berapa ya? 8 itu di Korea tuh kena SARS. Kamu tau nggak sih SARS? Tahu. Oh, tahu. Nah, makanya sejak saat itu Korea tuh kayak paling awas banget sama penyakit paru-paru. Nih buktinya corona kena lagi kan? Ya kena lagi. Oh gitu. Oke, balik lagi ke topik itu kita kan. Fasilitas apa aja yang mau gue dapat dari pertukaran pelajar ini? Jadi emang di PPT juga udah mau gue cantumin sih. Jadinya sebenarnya kayak sebagian besar tuh berada di biaya, digratisin. Jadi pertama-tama kita digratisin biaya pulang pergi PP-nya. Oke. Terus juga kita pertama kali datang dikasih itu 2.000 won. Kira-kira berapa rupiah ya? Satu won tuh 13 rupiah. Berarti kira-kira 2 jutaan lebih gitulah. Terus juga ada living allowance. Itu biaya per bulan kita dikasih uang saku. Terus juga dapat medical insurance juga. Kita jadi ada asuransi. Terus juga ada gratis kuliah. Itu yang biaya di cover sama GKS. Oke, kalau ada nggak sih persiapan yang kamu lakuin selain dari syarat-syarat itu tadi? Mungkin persiapan fisik kamu atau persiapan apa? Kalau kamu mungkin K-pop, kamu akan ngapain aja gitu, ada nggak? Oke, next slide dong, Andy. Oke. Nah. Astagfirullah. Apa itu? Sebelumnya. Jangan dong. Nah, yang jelas teman-teman pertama harus berkas-berkas dulu ya disiapin ya, karena satu berkas saja kita agak ya nggak siap, kan itu namanya beasiswa ya, banyak yang daftar, kita otomatis ada dulu disiapin karena ada seleksinya oleh pemerintah Korea. Kira-kira pelamar mana sih yang paling berpotensi untuk diberikan beasiswa. Nah, terus kalau kita udah berkesnya lengkap, jangan lupa jaga kesehatan juga, jangan sampai ada permasalahan kesehatan, apalagi di hari H. Terus juga terakhir, teman-teman enggak terakhir sih, pertama juga teman-teman harus siapin biaya, soalnya itu, oh ya Mbak Caca, Mbak Hansa, maunya gimana? Caca aja. Mbak Caca. Jadi pas pertama datang itu sebenarnya beasiswanya nggak langsung dikasih. Jadi pas bulan pertama datang itu kita biaya pesawat sama settlement allowance itu baru dikasih di bulan kedua kita studi mulai berlangsung. Misalnya kita Februari nih mulai belajarnya, baru Maret dikasih. Jadi teman-teman siapin dulu biaya awal ke sana, misalnya biaya tiket pesawat ataupun juga biaya hidup selama 1 bulan, karena baru dikasihnya bulan berikutnya baru dikasih. Jadi yang ebitnya kayak ngutang itu sih mereka. Jadi biaya juga. Terus juga teman-teman harus perhatiin bulan apa datangnya ke Korea. Misalnya Februari itu masih musim dingin. Jadi teman-teman saya langsung cerita kalau jangan sampai pas kita datang ke sana musim dingin pakainya baju musim panas, baju Indonesia nggak cocok. Soalnya bener banget. Iya, ada tetangga aku tuh nenek-nenek ke Korea pakai baju biasa sampai ke sana langsung stroke gara-gara kaget suhunya. Jadi harus perhatikan musim apa datang ke Koreanya. Oke, kalau untuk kehidupan sehari-hari di sana gimana, Mogu? Kehidupan sehari-hari ya. Yang udah familiar sama drama Korea pasti
nggak sih kayak kenal gimana sih kalau Caca sendiri gimana orang Korea tuh? Orangnya disiplin, pekerja keras. Hidupnya Ya kayak gitu. gimana budayanya gitu? Budayanya, aduh aku lupa. Aku tuh sebenarnya nggak sesering itu nonton sih. Jadi kalau orang Korea tuh yang jelas tuh cepet-cepet pali-pali namanya, budaya pali-pali itu. Jadi padahal aku orang kampus aku ibaratnya tuh di desa ya, nggak di desa juga sih, kota kecil gitu. Tapi ya ampun, semua satu negara itu Korea Selatan tuh kayak orangnya cepet banget. Terus juga ada namanya budaya alkohol, jadi orang Korea tuh suka minum-minum. Meskipun aku Islam, saya nggak minum sih. Duduk harus nggak boleh nggak duduk, jadi untuk mendekatkan harus main bareng meskipun minumnya soda gitu sih mereka siapin sih. Terus juga apalagi ya ibadah sebenarnya orang Korea kebanyakan ateis, jadi kalau kita yang beragama Islam agak sulit, apalagi yang cowok sholat Jumat ya, padahal masjid nggak terlalu ada. Aku aja kemarin tuh sholat Jumat 3 jam baru sampai ke masjid, itu ibaratnya udah lepas dari kewajiban sholat Jumat ya, jadi itu jauh-jauh buat sholat Jumat padahal nggak wajib lagi. Terus juga apa ya, yang jelas belajarnya sih orang Korea itu emang wah UGM belajar di UGM. Oke. Di sana ngekos atau asrama mau? Di Korea kebetulan ada namanya asrama, apa asramanya ya, Global Village, jadi itu emang untuk asrama buat mahasiswa internasional. Oke. Kalau untuk living cost-nya sendiri kamu di asrama dan juga sehari-hari berapa gimana Mogu? Living cost ya untuk biaya sehari-hari itu yang jelas biaya makan kan ya. Nah sebenarnya aku makan teh irit banget sih, kayak kira-kira sehari itu 5.000 won. Jadi kan kita 1 bulan tuh dapatnya kita tuh kira-kira 600.000 won ya per bulan. Nah kalau kita per hari 5.000 won kan lumayan tuh, ada sisanya 250.000 ya. Ya benar. Nah itu sebenarnya aku malah kadang nggak makan. Kenapa? Karena aku emang hemat biaya supaya disimpan buat jalan-jalan sama biaya shopping. Itu nggak terlalu bagus dicontoh sih, tapi kira-kira 16.000 itu bisa sih kelola buat apa aja. Yang jelas buat biaya makan kira-kira sebenarnya Korea agak mahal sih, karena apa ya, satu kali makan di restoran itu biasanya sampai minimal 5.000 won gitu. Jadi aku sendiri milih masak, kebetulan ada dapur di asrama, jadi teman-teman bisa namanya ke Mate, supermarket, terus beli bahan-bahan makanan itu lebih murah daripada beli makanan jadi. Oke. Di sana apa mencari makanan halal gitu susah berarti ya Mok? Jadi aku ada cerita lucu. Jadi awal-awal aku ke Korea Selatan itu Islamnya kayak ibaratnya tuh aku nggak boleh makan makanan haram, harus menaati prinsip agama gitu. Jadi pertama tuh nggak mau ada makanan mengandung daging, karena kan dalam Islam nggak boleh tuh kalau nggak disembelih dalam aturan agama sebenarnya sama tuh belum. Jadi ada namanya tuh doenjang, jjigae, cuma memakai bahan seafood ataupun memang non daging, nggak pakai daging. Itu 1 bulan pertama. Bulan kedua, ketiga sampai terakhir makan semua daging karena capek banget, susah Andy. Nggak jadi banget orang dia makan halal kecuali di Seoul ibu kotanya. Ya semoga Tuhan mengampuni. Iya semoga Tuhan mengampuni ya. Yang penting bismillah gitu aja udah. Bismillah. Oke, kalau culture shock, sempat mengalami culture shock nggak Mogu di sana? Atau terkait bahasanya juga atau gimana? Culture shock ya, kalau kebetulan kan Mogu juga prodinya bahasa kebudayaan Korea ya, jadi otomatis kan kami setiap semester diajarin kebudayaan Korea. Sebenarnya malah tiap minggu tuh ada namanya pelajaran budaya juga di budaya Korea. Terus juga sebenarnya nggak terlalu sih, tapi emang pas sampai di sana emang rasa beda banget. Apalagi kan kita tiap hari misalnya Islam ada azan, tiba-tiba nggak ada azan sama sekali. Terus juga paling kaget tuh karena ketika Idul Fitri. Nah pas Idul Fitri kan mana ada orang ngerayain Idul Fitri kan. Terus pas banget itu pas ujian akhir semester. Jadi ketika orang sholat di masjid ataupun takbiran, saya mengerjakan soal, belajar. Jadi kayak paling kaget tuh sih ketika harus nyesuaiin ibadah yang kayak nggak se-fleksibel di Indonesia, yang
kan musola bertebarannya di Indonesia ya, kalau di sana sulit banget. Terus juga emang itu budaya cepet-cepet juga yang harus menyesuaikan ritme kerja orang Korea, yang harus perfeksionis tapi cepet-cepet. Terus juga apalagi ya, budaya minum sih. Kalau orang Korea tuh emang kalau mau deket sama temen tuh kalau kamu nggak minum sulit untuk akrab. Jadi ya ikut aja, kalau ke kafe meskipun mereka minum, kita pesennya teh, air putih gitu. Kalau Andy mungkin bisa minum kan. Makasih loh. Gitu. Gitu, oke. Oh, apa berarti kamu kuliah gitu dari jarak antara kampus sama asrama deket nggak, Mok? Atau agak jauhan gitu? Selama di Korea. Sebenarnya asramanya sendiri ada di kampus sih. Jadi sama gue kemana-mana ke kelas langsung jalan. Kira-kira 15 menit ke kelas. Oke. Ada di sana ada kayak kalau di kampus kan kayak ada sepeda, di UGM kan kayak ada sepeda, ada bis kampus gitu. Kalau di sana ada nggak juga nggak? Benar. Di Korea itu ada, di kampus aku juga betul ada bis kampus. Jadi ada pemberhentiannya. Dia kayak muter-muter ngelilingin kampus, ada jamnya, ada jadwalnya juga sih. Tapi karena ada jadwalnya ya kadang nggak pas sama kita jadwal kuliah, jadi mending jalan juga. Sama itu tuh orang Korea pasti kemana-mana jalan. Tuh, berarti sana nggak macet ya, Mok? Nggak ada motor-motor gitu ya? Emang Indonesia. Ya kan, siapa tahu. Oke, kalau adaptasi sama cuaca di sana gimana, Mogu? Kan di Indonesia kan 2 musim, sedangkan di sana bermusim-musim. Iya. Yang lucu banget tuh yang ada tuh pertama kali datang ke Korea kan winter nih. Kayak aduh gak pernah nih, kayak gimana nih musim dingin, takutnya kayak kejadian tetangga Mogu gitu. Akhirnya Mogu beli jaket banyak banget, terus Mogu pakai, pulang tuh kalang gila gitu, liatin orang aku jaketnya tebel banget, emang dingin banget sih. Terus juga kayak tau gak sih excited perasaan ketika lihat uap pertama kalinya tuh kayak di luar kebelut, kan di Indonesia gak ada tuh, wah gitu. Sebenarnya kalau paling takut memang musim dingin sih, karena emang kita nggak ada musim dingin. Sampai emang ketika di musim dingin banget, ketika musim panas banget. Di Indonesia paling 39 ya maksimal. Di sana sampai 42 derajat Celcius, teman-teman. Wah, aku aja seharian pasti di dorm tuh, asrama nyalain AC, nggak sanggup keluar kalau udah siang summer musim panas. Tapi kalau musim gugur sama musim semi itu enak banget sih, apalagi kalau musim semi yang ada namanya tuh botkot apa ya, kayak sakura gitu. Pas musim gugur tuh ada namanya tuh danpung tuh, jadi semua pohon tuh kayak oranye, kuning gitu, bagus banget. Oke. Kayaknya menarik banget ya buat semuanya ini yang mau exchange atau jalan-jalan bahkan ke Korea. Tadi kan Mogu sempat bilang ya katanya ada rencana mau melanjutkan studi di Korea lagi. Itu mau kemana? Mau menyasar mana dan apa? Biar didoain semua nih sama kita-kita. Ini teman-teman kalau dengar bilang amin ya. Jadi ya, amin. Kebetulan dosen Mogu juga yang profesor di UGM sekarang lagi menempuh S3 di Seoul National University. Putra Mogu juga dekat sama dosen tersebut, terus beliau juga ya udah Mogu lanjut ke sini aja gitu sama ibu gitu. Jadi Mogu rencananya Bismillahirrahmanirrahim mau mempersiapkan Seoul National University. Amin. Oke, kalau balik lagi nih ke Ituan, perbedaan metode pembelajaran di Korea sama di Indonesia yang sangat mau gue rasakan. Kan kalau ini kan bener berarti kan tahun di sana dan juga beberapa semester di UGM kan, pasti ada perbedaannya nggak? Jadi salah satu sistem yang sebenarnya agak aneh sih di Korea, dan aku juga nggak suka itu, jadi di Korea itu nilai A, B, C, D itu di kuota. Jadi untuk nilai A itu untuk 30%, nilai B 30%, C 30%, sisanya D. Jadi kita nggak bisa nih satu kelas A semua nggak bisa, atau B semua nggak bisa. Jadi itu di Korea itu persaingannya ketat banget. Teman-teman kalau apalagi yang pernah beasiswa, kalau kamu kan aku 2 semester nih. Kalau nilai semester 1 kamu ambiar ataupun jelek, beasiswa semester 2 kamu dibatalin. Kamu nggak dapat beasiswa. Makanya semester pertama terus bagus banget nilainya. Jadi agak tricky juga sih, harus pintar-pintar milih mata kuliah apa aja sih yang diambil. Kayak
yang emang enak ataupun ahli. Jadi karena emang ada kuotanya tuh A, B, C, D, jadi harus teman-teman baca ekstra keras. Karena kalau emang serampangan, nilai kita jelek, bisa dicabut. Biasanya kan nggak lucu tuh buat semester selanjutnya nggak dapat beasiswa. Jadi emang harus ekstra keras banget belajar, apalagi orang Korea tuh emang ada yang memang pas masa studi kayak belajar kuliah biasa tuh tidur ataupun kayak nggak ogah-ogahan. Tapi ketika mereka UAS, itu perpustakaan tuh ada yang nginep pokoknya. Mau gue juga pernah nginep di perpustakaan sering banget, apalagi UAS. Terus mereka juga kayak ada yang nggak tidur sekalian. Jadi emang orang Korea tuh nilai harus bagus dan ambis banget. Kayak kalau di FIB sih, nggak tahu sih kalau kalian di fakultas kalian kayak gimana. Kalau fakultas kalian gimana tuh mahasiswanya kalau ujian? Ya aja sih. Nggak, berarti tadi kan sistem penilaiannya nih, yang lainnya kalau cara pembelajarannya, cara mengajar dosennya gitu ada perbedaan nggak? Kalau cara belajarnya ya, jadi kalau orang Korea, di Korea itu yang jelas kalau apa mereka ajarkan itu spesifik, pasti dosennya itu expertise-nya. Jadi mau gue pernah mengambil mata kuliah Korean dance tradisional juga modern, sama namanya Korean entertainment. Jadi yang untuk dance itu ternyata dosennya emang penari profesional, beliau tuh bisa balet, bisa penari macam-macam, dan emang penampil internasional. Terus juga yang Korean entertainment itu emang ternyata produser film, beliau pernah bikin film, pernah dapat penghargaan. Jadi emang orang Korea tuh siapa dosennya emang harus benar-benar berkualitas dan juga istilahnya tuh kayak berkapabilitas untuk mengajar, kayak emang bukan aling-aling tading gitu loh. Dan juga mata kuliah di sana tuh banget mengembangkan bakat dan pengetahuan kalian di Korea. Gitu. Okay. Itu kamu di kelas itu bahasa penuturannya apa sih, bahasa Inggris atau bahasa Korea? Jadi kebetulan untuk di kampus Mogu tuh menyediakan 2 bahasa sih, ada bahasa Inggris sama bahasa Korea. Jadi emang beberapa mata kuliah ada yang bahasa Inggris, beberapa mata kuliah ada yang bahasa Korea. Teman-teman juga perhatiin aja ntar di list mata kuliahnya itu bahasa apa, apakah bahasa Korea, bahasa Indonesia. Bahasa Korea, Inggris, maaf, bahasa Indonesia. Mana ada bahasa Indonesia. Jadi mau gue sempat jalan-jalan kemana aja di sana? Wah, karena teman-teman saya adalah mahasiswa yang sangat irit, bahkan tidak makan kadang beberapa hari. Mogu sudah mengelilingi Korea ya, ke provinsi yang jauh-jauh, pernah ke syuting filmnya Dokebi, Goblin. Pokoknya itu semua daerah Korea dijelajahin lah. Saking kan kapan lagi ya ke Korea ya? Bisa sih, tapi maksudnya ya memanfaatkan beasiswa. Berarti selama menjelajah itu pakai public transport atau? Ya benar. Public transportnya di sana gimana, Mogu? Wah, wow. Jadi emang ada 3 sih, teman-teman bisa kapal, banyak sih, kapal, pesawat, kereta, ataupun mobil. Tapi yang paling enak kereta sih. Jadi namanya tuh ada kereta subway, itu satu negeri itu emang ada jalurnya. Jadi kayak teman-teman cuma bayar 3.500 won bisa keliling Korea. Terus juga ada KTX itu kereta cepat. Jadi kayak paling enak tuh emang kalau nggak naik bus atau naik kereta cepat. Wow. Tapi berarti cost untuk jalan-jalan di Korea cukup mahal ya, Mogu? Tergantung teman-teman sih gimana mengaturnya. Misalnya tidur di mana. Misalnya kalau aku kan nggak tidur di hotel, teman-teman tidurnya di stasiun, kalau nggak di supermarket gitu. Terus juga makannya makan apa? Kalau mau gue pas makan minum air sama makan roti gitu. Asal pinter-pinter aja sih. Low cost kali ya, low cost ya. Wow, keren banget ini. Low cost. Apa? Low cost mau. Low cost. Enggak, kamunya itu low cost. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kita ya. Saran dan juga pesan buat kita dan juga siapapun yang pengen exchange atau melanjutkan studi di Korea kayak Mogu nih. Oke. Pertama-tama mau ucapkan maaf ya teman-teman kalau ngomongnya agak amburadul. Ini udah lama
nggak kemana-mana, isolasi mandiri, cuma ngomong sama diri sendiri, jadi agak bingung ngomong apa gitu. Terus yang kedua, teman-teman harus tahu kalau Mogu sendiri sebenarnya emang bukan orang yang kaya berada gitu, sebenarnya emang orang kampung, dan emang orang-orang di desa Mogu tuh nggak pernah, selalu mereka tuh selalu bilang gini, orang kampung jangan bercita-cita tinggi, kita emang siapa, kita bisa apa. Desa Mogu sendiri itu emang 4 jam dari ibu kota Banjarmasin. Dan ketika Mogu bilang Mogu mau masuk bahasa Korea UGM dan pergi ke Korea, banyak yang bilang kamu tuh siapa sih, cuma orang kampung kok bercita-cita tinggi gitu. Bahkan orang tua Mogu sendiri sempat kayak melarang jangan masuk UGM gitu. Kan di kampung kita nggak ada pernah masuk UGM gitu. Itu UGM. Belum lagi ke Korea apalagi gitu kan. Alhamdulillah Mogu sendiri kayak motivasi aja gitu. Jadi Mogu dari SMP emang selalu nulis kata mutiara dan nulis apa yang Mogu mau menjadi gitu, apapun yang Mogu inginkan selalu tempel di dinding. Dan 3 yang Mogu paling ingat tuh ada 3. Pertama masuk UGM, kedua pergi ke Korea, ketiganya apa lagi ya? Ketiga dapat IPK sekian. Alhamdulillah ketiga-tiganya kecapai. Jadi teman-teman jangan takut untuk mencoba. Mbak Ayu Kartika Dewi, salah satu staf UGM, salah satu stafus presiden, pernah ngajarin Mogu kayak gini. Lebih baik gagal mencoba daripada tidak mencoba sama sekali, karena ketika kita gagal, kita belajar suatu hal. Sedangkan kalau kita tidak mencoba, maka kita tidak tahu sama sekali apa yang kita akan lakukan. Jadi lebih baik kita gagal mencoba daripada tidak mencoba apapun sama sekali. Lagian apa sih ruginya gagal? Paling gitu kan dapat pelajaran hidup gitu. Dan Soekarno juga bilang, bercita-citalah setinggi langit. Salah. Bercita-citalah setinggi apa sih? Kok yang lupa sih aku? Bercita-citalah apa sih, aku jadi lupa sih. yang motivasional gitu. Lupa loh kan? Apa sih saya perlu nggak search dulu. Gantungkan mimpimu setinggi langit, kalau kamu jatuh di antara bintang-bintang gitu nggak sih? Itu. Ya itulah teman-teman record ya, aku sampai lupa. Malu banget. Itu. Oke, Mogu, makasih banget infonya, mencerahkan. Semoga dengan adanya kamu ngasih info ke kita, makin banyak orang-orang, makin banyak adik-adik kita yang mau ke Korea. Maka bisa jadi opa-opa atau oni-oni nanti. Oke. Apa ya? Bahasa terima kasihnya apa? Apa ya bahasa terima kasih? Hah? Nah, gitulah. Makasih ya Mogu. Makasih Mogu. Oke teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya udah mantengin Doorstop kelima pada kali ini. Sampai jumpa di Doorstop selanjutnya. Bye-bye. Dadah, thank you Mogu. Terima kasih.